Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Pada siang hari ini saya akan membacakan dan menerjemahkan satu ayat Al-Quran yang saya pilih dari surat An-Nur ayat 35. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua Allah rahmati melalui Al-Quran yang kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya bagi langit dan bagi bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa hidup karena kita tinggal di bumi dan mendapat cahaya. Kita beraktivitas karena ada cahaya. Bisa kita bayangkan, bisa kita pikirkan bagaimana kalau tidak ada cahaya, gelap gulita. Yang pertama, kita pasti tidak akan bisa berkegiatan, tidak bisa beraktivitas. Dan kalau tidak ada sinar dari matahari ini, dan matahari adalah penyebab sampainya cahaya yang Allah sediakan untuk bumi, maka pasti tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Yang hanya mendapatkan sedikit cahaya, misalnya di kutub utara dan kutub selatan, apa yang terjadi? Di sana sini hanya gundukan, gunung-gunung es. Itu pun masih dapat sinar walaupun sedikit. Tapi bagaimana kalau tidak ada sinar? Pasti tidak akan ada kehidupan. Tubuh kita memerlukan sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan perlu sinar matahari. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Singkat kata, tanpa sinar, tanpa cahaya yang Allah sinarkan, pancarkan, maka tidak akan ada kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan nur Allah, cahaya Allah, itu ada dalam dua pengertian. Yang pengertian pertama adalah fisik. Fisik kita, tubuh kita memerlukan cahaya. Tanpa cahaya, tanpa sinar, tidak bisa hidup. Manusia tidak bisa hidup. Demikian juga pengertian cahaya dalam pengertian batin, maknawi. Karena kita di tubuh kita, pribadi kita terdiri dari lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kalau fisik tidak akan hidup tanpa cahaya yang fisik, sedangkan rohani juga tidak akan hidup kalau tidak mendapat sinar dan cahaya dari Allah, hidayah dari Allah. Sehingga nikmat yang paling besar adalah manakala seseorang mendapatkan hidayah dari Allah. Hatinya bisa menuntun untuk berbuat taat kepada Allah.
menuntun untuk mengerjakan segala perintah Allah, menuntun sehingga mampu meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itulah cahaya, itulah hidayah, cahaya yang sangat besar bagi kita, yang paling besar untuk kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, untuk memberikan ilustrasi bagaimana kita memahami cahaya Allah, nur Allah. Allah membuat satu ilustrasi. Kamishkatin fiha, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan seperti mishkah, seperti lubang di dalam tembok, yang di dalam lubang itu ada lentera. Pasti kalau di lubang tembok, di belakang tembok itu pasti tidak ada cahaya. Dan bidang atau wilayah tempat yang mendapat sinar cahaya adalah yang mendapat pancaran cahaya dari mishkat itu. Mungkin untuk sekarang lebih mudah analoginya dengan lampu senter. Kita ambil lampu senter, kemudian kita nyalakan, dan yang terang hanyalah tempat, hanyalah benda, hanyalah objek yang kena sinar dari senter itu. Atau kita ilustrasikan dengan lampu motor, lampu mobil. Karena itu pun sesungguhnya ada mishkat, ada lubang, di dalam lubang ada bohlam, ada lentera. Dan kalau dinyalakan, hanya bidang, hanya objek yang kena sinar itulah yang mendapat cahaya. Makhluk dimanapun, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang mendapat cahaya kecuali yang mendapat cahaya dari Allah. Pada malam hari, bumi sebagian tidak mendapat cahaya. Dan untuk menggantikan cahaya itu, Allah pun menggantikan cahaya melalui sarana yang lain, lampu-lampu dan lain sebagainya. Jadi itulah ilustrasi bahwa cahaya itu hanya dapat manakala mendapat sinar dari Allah. Demikian juga hati kita, hati manusia, tangan manusia, telinga manusia tidak akan mendapat cahaya yang secara batinnya kalau Allah tidak memberikannya. Oleh karena itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang senantiasa beliau baca ketika mendengar azan dan akan berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Wa fi lisani nuran, dan dalam lidahku cahaya. Waj'al fi sam'i nuran, jadikanlah cahaya di dalam telingaku. Waj'al fi basari nuran, dan jadikanlah cahaya di pendengaranku. Waj'al min khalfi nuran, jadikanlah cahaya di belakangku. Waj'al wa min amami nuran, jadikanlah di depanku juga ada cahaya. Waj'al min fawqi nuran, jadikanlah cahaya dari atasku. Wa min tahti nuran, wa Allahumma a'tini nuran, ya Allah, jadikanlah untukku cahaya. Hati yang mendapat nur diberikan oleh Allah, maka hatinya akan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Lisan yang mendapat nur dari Allah, cahaya dari Allah, akan selalu melantunkan, mengucapkan apapun yang baik. Telinga yang mendapat nur dari Allah akan hanya suka mendengar yang baik-baik. Demikian juga penglihatan yang mendapat nur dari Allah hanya akan melihat yang baik-baik, yang tidak membawa kepada dosa. Demikian juga belakang, depan, atas, bawah. Kita memohon agar tubuh kita diberikan oleh Allah
sehingga kita akan tetap berada dalam cahayanya. Dengan cahaya itu kita bisa berjalan di jalan yang lurus, tidak terantuk dengan batu, tidak terpeleset karena licin, karena jelas di hadapan kita ada cahaya. Bahkan cahaya ini nanti pada hari akhirat, setiap orang yang beriman bercahaya, sedangkan orang yang kafir gelap gulita. Dan cahaya itu macam-macam, tergantung keimanan dan amal perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini diilustrasikan tambahan al-misbahu fi zujajah, lentera itu seperti di dalam kaca. Kemudian az-zujajatu ka'annaha kaukabun, kaca itu bagaikan bintang yang menyala, yang bersinar, yang dinyalakan akibat minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah, yang tidak ada di barat dan di timur. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyaknya itu menyala walaupun tidak tersentuh api. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini juga merupakan ilustrasi bahwa sinar Allah tidak akan redup. Sinar Allah yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah berhenti, senantiasa menyala. Minyak kalau dibakar pasti akan habis. Dan untuk menyalakan di sini ilustrasi, tanpa dinyalakan oleh api pun minyak sudah menyala. Oleh karena itu minyak tidak akan habis, dan minyak akan menyalakan cahaya, kemudian direfleksikan melalui juzazah, melalui kaca, melalui kristal, dan kaca itu akan disebarkan lagi melalui mishkat, melalui corong yang lebih besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, wallahu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi banyak cahaya itu, bermacam-macam. Secara fisika cahaya juga macam-macam, sinar macam-macam. Demikian juga sinar yang dipancarkan, yang diberikan kepada hati, kepada telinga, kepada mata, lisan, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, cahaya, dengan cahaya manusia menjadi berada di jalan yang benar. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah mengajak, memberi petunjuk bagi siapapun terhadap cahayanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada tempat-tempat yang bercahaya di mana kita dapat cahaya. Masjid misalnya adalah tempat di mana orang bisa mendapat cahaya Allah. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cahaya, maka qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya akan terpaut dengan masjid. Mendengar suara adzan, dia tinggalkan kegiatan sehingga demi untuk melaksanakan perintah Allah, mengerjakan sholat, mendatangi masjid, datang ke masjid untuk berzikir, datang ke masjid untuk membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ada perbuatan yang menyebabkan kita mendapatkan cahaya Allah, mengenerate cahaya Allah. Apa itu? Zikir, menyebutkan asma Allah. Zikir akan mengenerate, akan menghadirkan, akan memunculkan sinar Allah pada tubuh kita. Salat akan mengenerate sinar Allah, cahaya Allah pada tubuh kita. Infak, sedekah, bertasbih, bahkan tidak bertasbih, suatu perbuatan yang akan memancarkan, yang menyebabkan tubuh kita bercahaya. Wallahu bikulli syai'in alim wa yadribullahu al-amsala linnas. Allah membuatkan ilustrasi, gambaran bagi manusia supaya paham. Karena tidak mungkin manusia tidak paham hakikat
nur Allah. Manusia bisa paham sedikit, secuil dari rahasia nur Allah. Dan dengan ilustrasi inilah, seperti yang sudah kita paparkan tadi, kita memahami sedikit tentang nur Allah dengan ilustrasinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah tahu terhadap segala sesuatu. Siapa saja yang dapat cahaya, siapa saja yang sedang berada di tempat yang bercahaya, siapa saja yang sedang mengenerate cahaya Allah, menghasilkan, memunculkan cahaya Allah pada dirinya. Pada ayat selanjutnya, kalau Bapak baca pada ayat ke-36, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah Allah, di masjid inilah cahaya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, ada 4 keadaan di mana manusia itu senantiasa dalam nur Allah. Yang pertama adalah kalau dia menjadikan pelindung segala urusannya adalah syahadat, dengan menambah keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia menjadikan syahadat menjadi pelindung segala urusannya, dia sungguh dalam keadaan mendapat cahaya dari Allah. Yang kedua adalah ketika seseorang tertimpa musibah, sesuatu yang tidak disukai, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pun dalam kondisi mendapat cahaya dari Allah. Siapapun yang mendapatkan kebaikan kemudian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka sesungguhnya dia berada pada cahaya Allah. Dan siapa yang melakukan kesalahan, kekeliruan dan khilafan, kemudian mengucapkan astagfirullahalazim wa atubu ilaih, maka dia pun mendapat cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berada di tempat yang bercahaya. Marilah kita mengenerate cahaya dengan memposisikan dalam 4 posisi tadi, dan juga berzikir, salat, tahmid, tahlil, takbir, tasbih, kemudian infak, zakat, supaya dengan perbuatan baik itulah yang akan menghasilkan, memperterang, membuat lebih semakin terang cahaya pada diri kita. Dan saya mengajak juga, mari kita biasakan doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma atini nuran, sebagai bentuk kesungguhan bahwa kita betul-betul memerlukan cahaya dari Allah untuk kebaikan hidup secara lahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.